akhirnya sumber daya manusia di negara kita bodoh karena selalu mengandalkan kekerasan untuk mendapatkan uang, tidak mengandalkan otaknya, tidak mengandalkan kepintarannya. Jadi negara kita akan kalah sama negara-negara lain yang sudah menggunakan otaknya dan pengetahuannya. Makanya harus ditekankan lagi di sini seluruh masyarakat Indonesia lah, dan juga orang-orang tua yang ada di lingkungan tempat tinggalnya kompak gitu. Jika ada komunitas kecil yang belum berkembang di masyarakatnya, bubarkan dan juga hilangkan. Dan jika ada aktivitas yang mengatasnamakan organisasi masyarakat atau bersikap premanisme masuk ke tempat tinggalnya, ke lingkungan tempat tinggalnya, kompak masyarakatnya, kompak, jangan cuman ada beberapa orang yang berani melawan, sedangkan yang lainnya diem saja, tidak membantu. Harus kompak, karena jika kita kompak, preman pun akan takut kepada masyarakat, akan takut. Ibaratnya lidi, jika lidi cuma ada 1, 2, ataupun cuma 5 lidi lah, batang lidi, kita patahkan juga dengan mudah. Preman pun akan berani jika cuma ada 5 orang ataupun ada 10 orang ya di dalam masyarakat yang berani untuk melawannya. Akan tetapi juga seluruhnya masyarakat dalam suatu warga berani menolak dan berani melawan, preman pun akan takut, nggak bakal berani masuk ke wilayah tempat tinggal kita. Belum lama ada kasus preman Cikiwul ya, preman Cikiwul meminta THR pada salah satu perusahaan dan akhirnya sudah ketangkap. Dan dia juga sempat memberikan klarifikasi dan minta maaf ya. Dia mengatasnamakan ormas, memberikan surat permohonan proposal untuk dapat diberikan THR tunjangan hari raya. Ini kan agak aneh ya, menurut gua aneh. Orang nggak kerja tapi minta THR. Sedangkan orang yang kerja pun kadang-kadang pemberian THR di perusahaannya pun mendapatkan kesulitan dikarenakan mungkin saja perusahaannya memang menunggu ada uang masuk baru dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawan-karyawannya berupa THR tunjangan hari raya. Nah, sedangkan orang yang tidak bekerja yang mengatasnamakan ormas, dia seenaknya aja minta THR kepada kantor-kantor yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Itu sebetulnya kejadian-kejadian kayak gitu sudah lama terjadi, sudah banyak. Dari gua mulai bekerja pun ya tahun-tahun 2000-an pun awal-awal juga udah banyak ya seperti itu. Cuman alhamdulillah sekarang pemerintah dan memang ada bantuan media sosial juga sih ya untuk memviralkannya sehingga akhirnya dapat ketangkap orang-orang seperti itu. Sebetulnya menurut gua di sini peran masyarakat pun dan juga RT RW harus kompak gitu, karena pemerintah pun atau aparat kepolisian pun tidak akan tahu jika tidak ada laporan dari masyarakat. Nah, ya beruntunglah sekarang zaman sudah modern, jadi bisa dengan cepat dipublikasikan, didokumentasikan, sehingga jika ada pemerasan, jika ada hal-hal yang kriminal dapat segera diberitakan dan dapat segera ditangkap pelakunya. Gue setuju lah sama statement Bapak Deddy Mulyadi ya, bahwa dia mempunyai keinginan Jawa Barat dapat terbebas dengan premanisme. Gue dukung dan gue harap dapat tercipta bukan saja di Jawa Barat tapi di seluruh negara Republik kita, Republik Indonesia. Tidak ada lagi premanisme atau tidak ada lagi orang yang mengatasnamakan ormas memaksa pedagang, pengusaha untuk memberikan upeti-upeti lah macam kayak gitu. Nah, inilah harus lebih, menurut gua ya harus lebih ditingkatkan lagi penanganannya dan juga diberikan efek jera, karena kalau tidak ada efek jera
yang lain pun kawan-kawannya tidak akan takut untuk tetap beroperasi seperti itu. Nah, dengan banyaknya premanisme atau organisasi yang memang tersamakan organisasi masyarakat, tetapi banyak berperilaku yang tidak baik sehingga tidak memberikan rasa kenyamanan orang di masyarakat gitu kan. Nah, itu harus segera ditindak. Dikarenakan remaja-remaja yang ada di lingkungan tersebut akhirnya mempunyai keinginan untuk menjadi keanggotaannya ataupun menjadi dan bersikap seperti preman, dikarenakan mereka melihat anak-anak yang baru gede gitu kan, kok kayaknya enak ya, cuman santai seperti itu, cuma membutuhkan kekuatan fisik dan juga disupport oleh komunitasnya yang banyak, bisa mendapatkan uang ya kan? Akhirnya sumber daya manusia di negara kita bodoh karena selalu mengandalkan kekerasan untuk mendapatkan uang, tidak mengandalkan otaknya, tidak mengandalkan kepintarannya. Jadi negara kita akan kalah sama negara-negara lain yang sudah menggunakan otaknya dan pengetahuannya. Makanya harus ditekankan lagi di sini seluruh masyarakat Indonesia lah, dan juga orang-orang tua yang ada di lingkungan tempat tinggalnya kompak gitu. Jika ada komunitas kecil yang belum berkembang di masyarakatnya, bubarkan dan juga hilangkan. Dan jika ada aktivitas yang mengatasnamakan organisasi masyarakat atau bersikap premanisme masuk ke tempat tinggalnya, ke lingkungan tempat tinggalnya, kompak masyarakatnya, kompak, jangan cuman ada beberapa orang yang berani melawan, sedangkan yang lainnya diem saja, tidak membantu. Harus kompak, karena jika kita kompak, preman pun akan takut kepada masyarakat, akan takut. Ibaratnya lidi, jika lidi cuma ada 1, 2, ataupun cuma 5 lidi lah, batang lidi, kita patahkan juga dengan mudah. Preman pun akan berani jika cuma ada 5 orang ataupun ada 10 orang ya di dalam masyarakat yang berani untuk melawannya. Akan tetapi juga seluruhnya masyarakat dalam suatu warga berani menolak dan berani melawan, preman pun akan takut, nggak bakal berani masuk ke wilayah tempat tinggal kita. Jangan mentang-mentang ada kasus diganggu salah satu masyarakatnya, tetangganya atau gimana, tidak peduli, seakan-akan itu bukan urusan gua, biarkan saja dia yang mengatasi. Jangan, jika memang tetangga kita, warga kita yang tidak salah diganggu oleh premanisme, semua masyarakatnya kompak melawan. Jadi tidak ada premanisme yang bisa masuk ke warga kita. Itu sebetulnya. Kalau dulu tuh makanya gue lihat nih, kalau sekarang terlalu individu orang ya, individualis ya, jadi kayak masing-masing aja gitu. Nah dulu waktu gue remaja di tempat tinggal gue benar-benar kompak, dan di tempat-tempat lain pun kompak jika ada tetangganya atau ada teman yang dalam suatu wilayah tempat tinggalnya diganggu, mereka kompak untuk membantu gitu. Jadi wilayah tempat tinggalnya kuat, nggak ada orang yang berani masuk, nggak ada preman yang berani masuk ke wilayahnya. Dan kadang juga karakter-karakter kita tuh banyak banget yang nggak bagus ya. Ada masalah bukan diatasi sendiri, akan membayar orang untuk membantu permasalahannya. Atasi sendiri permasalahannya. Di sini kan negara hukum. Jika memang tidak mampu, jika kalah tapi diri kita benar, kita lapor ke pihak yang berwajib untuk segera ditangani secara hukum. Jangan malah membayar orang, membayar preman untuk memukuli atau menyerang orang lain. Jadi premanisme di tempat kita tuh tetap makin banyak dikarenakan mereka dapat hidup, dikarenakan ada oknum-oknum di antara kita yang tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri, membayar mereka, memberi makan mereka. Coba jika semuanya diserahkan kepada hukum, sesuai hukum yang berlaku di negara kita, kita tidak memakai jasa-jasa preman, mereka pun tidak dapat hidup, mereka pun tidak dapat makan, sehingga mereka akhirnya mau bekerja. Jika kita kasih makan terus mereka pun jadi kekenyangan dan mereka jadi keasikan hidup seperti itu, menjadi preman ya. Biar mereka berpikir, akhirnya mereka
mau bekerja, dia punya keahlian sebagai supir, dia mau nyupir, mau jadi driver online dan segala macam, harus bekerja. Makanya kalau mau punya uang banyak, pintar, belajar supaya dapat bekerja dengan baik. Kalau nggak bisa bekerja, ya usaha, dagang supaya mendapatkan uang untuk hidup. Jangan jadi preman. Makanya pemerintah tuh harus benar-benar keras sehingga masyarakat hidup merasa nyaman, tidak ada intimidasi dari yang atas menamakan ormas, mengintimidasi orang yang baik-baik di lingkungan masyarakat, diintimidasi, diganggu usahanya. Gue sangat mendukung pemerintahan yang mau membasmi premanisme. Ya, tadi karena gue baca, karena gue nonton kontennya Pak Deddy Mulyadi juga ya, gue belum nonton dan berita-berita yang lain. Gue mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk memberantas premanisme di Jawa Barat seluruhnya, Pak, karena saya juga hidup di Jawa Barat, Pak. Seluruhnya dari ujung ke ujung Jawa Barat, jangan sampai ada premanisme lagi, jangan sampai ada organisasi yang bertindak kekerasan dan mengintimidasi masyarakat, Pak. Karena masyarakat hidup pengen tenang sebetulnya, pengen tenang, bekerja pun pengen tenang, berusaha pun pengen tenang, punya usaha dagangannya pun pengen tenang. Kita kan bekerja sudah terbebani dengan pajak penghasilan. Pengusaha pun yang kita tempati perusahaannya harus membayar juga pajak usahanya. Nah, jika ditambahkan lagi dengan permintaan dari preman yang mengatasnamakan organisasi, ya pasti akan terbebani mereka. Apalagi pedagang-pedagang kecil, sudah pedagang kecil, mungkin penghasilannya per hari pun turun naik, bisa saja dia juga lagi sedang kurang karena pembelinya jarang gitu. Ditambah lagi mereka meminta uang, mereka cuma tidur, makan, meminta kepada orang yang bekerja keras. Berdagang capek, dagang itu capek, belum lagi dia harus muter otaknya, belum lagi yang mempunyai pemiliknya harus memikirkan bagaimana cara membayar karyawannya. Mereka seenaknya saja meminta. Jadi sekali lagi, saya minta dengan sangat, Pak, orang-orang yang ada di pemerintahan yang punya wewenang untuk segera, jika ada laporan, jika pun ada kerumunan yang terlihat akan mengganggu kenyamanan masyarakat, dibubarkan. Dan yang membuat keonaran segera ditangkap dan dikasih hukuman yang sejerak mungkin supaya mereka kapok, dan teman-temannya yang belum ketangkap, mereka pun akan mikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan. Kita pun semua rakyat Indonesia pasti pengen lah jika melihat berita di YouTube ya, salah satu channel mungkin memberitakan, menginformasikan di negara Polandia dan negara lainnya di Eropa sana, masyarakatnya aman, tenang, bahkan menaruh kendaraannya maupun sepeda pun sekalipun di perkarangan rumahnya yang terbuka, tidak pernah ada pencurian karena mereka sistem keamanannya dan sumber daya manusianya sudah sangat tertata dengan baik. Yang harus ditanamkan sebetulnya di negara kita adalah keinginan orang untuk belajar, keinginan orang untuk mendidik anak-anaknya menjadi pintar. Karena kalau ada semuanya berkeinginan seperti itu, maka jika anak-anaknya nanti sudah pintar, anak-anaknya pun tidak akan menjadi preman karena mereka sudah terbekali kepintarannya dengan sekolahnya, sehingga mereka mempunyai cita-cita untuk dapat bekerja dan untuk membangun kehidupannya sesuai apa yang dia inginkan. Karena orang-orang yang tidak punya skill, akhirnya itulah mereka yang akan terjebak pada kelompok-kelompok premanisme. Ya, gue ngajak teman-teman juga kalau ada yang
ingin memberikan komentar tapi pandangan sendiri tentang premanisme, silakan. Tapi menurut gua memang harus segera ditangani supaya tidak terjadi lagi seperti kayak gitu lagi. Bahkan banyak kasus-kasus yang lebih parah lagi. Bukan cuman ada di masalah tentang Cikiwul, seorang yang mengatasnamakan ormas dan perilaku premanisme meminta sesuatu yang bukan haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Salam Lumayan.